Semangat pagi, salam tandan berduri. Kelapa sawitnya sudah berumur lebih dari 12 tahun. Ini sejak tahun 2014 kita sudah mulai mengambil buah dari kebun ini. Saat ini dilakukan pemupukan. Pemupukan yang dilakukan menggunakan ini ya, pupuk andalan NPK 13627. Jadi NPK yang kita gunakan adalah NPK produk dari PT Pupuk Kalimantan Timur dari jenis blending. Yang berwarna putih ini butiran dari urea granul, yang coklat ini, yang berwarna coklat ini butiran dari fosfat yang berbahan DAP, dan yang merah ini adalah KCl dari jenis flake atau serpihan yang kualitasnya cukup baik. Jadi ini rumputnya masih hidup ya. Sebenarnya ini sudah disemprot. Mungkin yang di area sebelah sini nih kurang rata ya, sehingga rumputnya masih belum mati. Sedangkan yang di sebelah sini ini sudah mulai kuning. Jadi penaburan pupuknya dilakukan di area piringan. Untuk yang di sebelah sini kemarin kita racun menggunakan racun glifosat, dan sudah ada videonya yang kita buat beberapa hari yang lalu. Dan yang di sebelah sini ini kita gunakan racun jenis paraquat, sehingga ini sudah tampak mengering. Dan pemupukan dilakukan pada hari ini dengan cara menebar rata ya. Ini tebaran pupuk yang dilakukan. Dosisnya ini 2,5 kg ya, 2,5 kg untuk pohon yang sudah berumur kurang lebih 15 tahun mungkin ini ya umurnya, dengan tinggi seperti ini. Kita melihat posisi buah yang ada di pohon, nampaknya ini kurang memuaskan. Rata-rata pohonnya masih kosong ya. Ini kosong. Nah, ini kosong. Dan yang di sebelah sini juga ini kosong ya. Kosong. Banyak sekali pohon yang tidak berbuah di kebun ini. Pemupukan sudah kita lakukan 3 kali hingga saat ini. Jadi ini periode pertama untuk tahun 2022. Kemarin di akhir tahun 2021 kita lakukan pemupukan dengan menggunakan NPK 13627. Jadi seperti ini ya. Seperti ini pemupukannya. Ini di area piringan. Jadi ini anakan sawit yang sudah disemprot, yang sudah mati. Mudah-mudahan pemupukan kali ini bisa berhasil, karena ini kita tebar cukup jauh ya dari pohon, sekitar 2 meter dari batang, yang kita tebar merata di area piringan. Nah, ini sudah mulai rintik-rintik hujan ya. Mudah-mudahan tidak terlalu deras hujannya, sehingga pemupukan yang kita lakukan pada hari ini bisa efektif, karena dengan adanya air mempercepat proses larutnya pupuk yang kita tebarkan di area piringan ini. Ini ya, kosong lagi ya. Jadi memang produksi panen dari kebun ini sangat rendah. Banyak sekali pohon yang tidak menghasilkan buah seperti ini. Saya juga agak penasaran untuk kebun ini, kenapa kok buahnya tidak bisa banyak dalam panen-panen di 2 tahun terakhir, yang mana luas lahannya seluas 6 hektar, hasil panennya hanya di rata-rata 3-4 ton. Seperti ini ya kemarin hasil panennya. Kemarin hanya dapat 3 ton lebih dengan buah yang seperti ini. Jadi ini lahan tanahnya bagus. Kalau kita lihat ini tanahnya cukup bagus yang di area ini. Ini tanahnya liat, karena ini jalanan yang ada di tengah kebun ini cukup licin kalau hujan, cukup menanjak ini cukup licin. Untuk yang di sebelah sana itu tanahnya cenderung berpasir. Oke, kita coba cek-cek dulu sebelah sana ya. Nah, ini agak kurang benar ya.
Ini cara penebaran yang salah. Ini perlu ditegur nih aplikator pupuknya, karena pupuk ini ditumpuk di sini. Yang di sebelah sini ini sangat sedikit sekali nih. Dan cara panennya pun juga tidak bagus. Ini beneran ditinggal dan jumlahnya cukup banyak, yang menyebabkan di kemudian hari banyaknya anakan sawit yang mengganggu proses pemupukan seperti ini yang banyak tumbuh. Itu banyak kita jumpai di pohon-pohon yang lain seperti pohon ini yang kita semprot pakai glifosat tidak mati ya anakan sawitnya. Ini tumbuh banyak ini. Nah ini. Yang seperti ini nanti kemungkinan besar tidak efektif ya pemupukannya. Bisa kita lihat di pohonnya ini. Ini saat ini tidak ada buahnya. Dan di sebelah sini itu nampak ada satu, cuman pucuknya kecil itu. Seharusnya yang ideal itu pucuknya juga subur ya, besar. Namun yang di pohon ini tampaknya mengecil bagian atasnya. Oke, kita lanjut ke area sebelah sana. Nah, ini yang areanya miring ya. Ini bagian yang agak miring. Lahannya cukup curam. Mudah-mudahan pemupukannya tidak larut karena ini cukup miring ya. Mudah-mudahan pemupukannya tidak larut karena kita sudah buatkan piringan beberapa tahun yang lalu untuk kebun ini dengan harapan untuk lokasi yang miring seperti ini aliran airnya tidak terlalu deras sehingga pupuk yang kita tebarkan ini bisa tetap bertahan seperti ini ya. Nah, ini sebaran pupuk yang baik ya. Jadi yang seperti ini adalah sebaran pupuk yang baik, yang mana pupuk tersebar merata di area piringan sehingga makin banyak akar yang bisa menyerap pupuk tersebut. Ini kalau kita lihat warna daunnya dan bentuk batangnya, memang bisa kita simpulkan ini kondisinya pohonnya perlu banyak penambahan unsur hara. Pemupukan harus lebih diintensifkan lagi agar kesuburan tanamannya kembali meningkat. Untuk analisa kebun ini, kemungkinan besar ini juga kemarin ada pengaruh dari penggunaan racun yang terlalu tinggi. Karena di 2 tahun yang lalu tuh sempat disemprot dengan dosis tinggi ya, karena ini kemarin gulmanya sangat tebal, tinggi, karena hampir 2 tahun lebih mungkin ya. Itu tidak dilakukan perawatan, hampir 20 liter lebih ya, 20 liter lebih untuk lahan seluas 6 hektar digunakan racun sebanyak itu. Mungkin ada pengaruhnya sehingga hingga saat ini kondisi daunnya banyak yang kurang subur ya. Kalau kita lihat ini kesuburannya masih kurang dari warna daunnya yang banyak yang menguning. Oke, nanti kita lihat kembali dalam beberapa panen ke depan. Mudah-mudahan bisa kembali pulih untuk pohon-pohon yang seperti ini. Buahnya bisa kembali normal. Hujan sudah mulai turun. Dan pupuknya masih tersisa berapa karung nih ya? 3, 6, 9, 10, 11. Jadi masih ada 11 karung pupuk NPK Pelangi 13-6-27. Rencananya pupuk sebanyak 30 karung akan ditebar hari ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Pemupukan menggunakan NPK Pelangi 13-6-27. Saat hujan, pupuk pelangi langsung larut. Jadi butiran KCl-nya larut seperti itu ya apabila terkena air. Untuk butiran ureanya
Biasanya tidak larut meskipun sudah terkena air, dan akan larut setelah 1 bulan dari aplikasi pemupukan. Kirong kiloan mawon Pak nggih. 2 kilo. Dan nggih. Kan sak ton setengah. Ementen. Sekilo. Iya. Dua piring. 2 piring ya. Kan perkiraan kok anu tambahi. Nanti kalau lebih yang di bagian sana ditambahin yang Sing di depan, pinggir-pinggir. yang banyak buahnya. Ya. Ya. Pohon yang ada di area ini agak rapat penanamannya, sehingga penampakannya seperti ini. Ini kelerengannya cukup terjal, jadi kemiringan tanahnya cukup tinggi, sehingga penanamannya ini cenderung rapat ya. Mungkin dulu waktu menentukan anjir tanaman itu ditarik lurus ya di permukaan tanah, jarak 9 meternya, sehingga saat tumbuh tinggi seperti ini jaraknya menjadi dekat seperti ini ya, seperti ini. Dan itu pemupukan dilakukan untuk wilayah ini. Ini cara yang agak kurang tepat yang seperti ini ya. Kita zoom. Nah ini, karena ini penebarannya kurang rata. Cara yang benar seperti yang dilakukan petani yang di sebelah sini, yaitu dengan menebar sedikit-sedikit, satu genggam, sehingga lebih merata di area piringan. Ya. Demikian dari kebun petani sawit swadaya yang hari ini dilakukan pemupukan untuk kebun kelapa sawit yang produksinya rendah di dalam 2 tahun terakhir, yang mana hasil panennya hanya di kisaran 3 hingga 4 ton. Mudah-mudahan untuk pemupukan kali ini bisa berhasil meningkatkan atau memulihkan kembali produksi buah dari pohon-pohon yang ada di kebun ini, sehingga mencapai produksi optimal, yang mana dulu pernah dicapai untuk kebun ini panen mencapai 7 hingga 8 ton untuk satu rotasi panen 20 hari. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Dua piring Pak ya? Ya.